Di tengah hiruk-pikuk Shinjuku, ada urban legend tentang seorang sweeper bernama Ryo Saeba. Pria tampan, humoris, dan terkenal cabul, namun memiliki kemampuan tembak dan investigasi yang jauh di atas rata-rata. Ia tidak bekerja sebagai polisi, melainkan sebagai penegak keadilan bayaran yang hanya menerima kasus yang menurutnya layak ditangani. Jika seseorang membutuhkan bantuannya, mereka cukup menuliskan kode XYZ di papan pesan stasiun Shinjuku, dan Ryo akan muncul. Ryo bekerja berpasangan dengan sahabatnya Hideyuki Makimura, mantan polisi jujur yang merasa sistem terlalu korup sehingga lebih percaya menegakkan keadilan di luar institusi resmi. Hideyuki menjadi otak operasional dan penghubung dengan klien, sementara Ryo menjadi tangan lapangan yang menghadapi tembak-menembak, kriminal kelas berat, sampai misi perlindungan. Pada awalnya, pekerjaan mereka sering berkaitan dengan perempuan yang diserang mafia, ilmuwan yang dibidik perusahaan gelap, atau kasus pembunuhan yang melibatkan kriminal profesional. Meskipun kelihatannya komedik, City Hunter sebenarnya memperlihatkan betapa kelamnya sisi kriminal kota, perdagangan narkoba, perebutan kekuasaan geng, hingga korupsi di kepolisian. Ryo di balik sikap santainya selalu menegakkan batas moral. Ia hanya melindungi yang benar-benar tidak bersalah, terutama perempuan atau anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Di antara kehidupan penuh tembakan itu, kadang hadir Kaori Makimura, adik perempuan Hideyuki yang ceria, polos, dan sangat menyayangi kakaknya. Kaori awalnya belum masuk daftar pekerjaan City Hunter, tetapi ia mulai mengenal Ryo sebagai lelaki aneh yang selalu genit, namun penuh bakat dan dedikasi pada misi. Ia tidak menyadari bahwa dalam hati Ryo dan Hideyuki melihatnya sebagai seseorang yang harus dijaga dari bahaya dunia bawah tanah. Namun stabilitas City Hunter berubah ketika Hideyuki menyelidiki sebuah sindikat narkoba besar yang melibatkan jaringan pembunuh bayaran. Ia menemukan cukup banyak bukti untuk mengungkap organisasi itu, tetapi karena penyelidikannya terlalu dalam, sindikat memutuskan untuk menyingkirkannya. Pada hari ulang tahun Kaori, tanpa ia sadari, Hideyuki diburu oleh seorang pembunuh profesional legendaris yang dijuluki The General. The General menyergap Hideyuki dan menembaknya hingga tewas. Kejadian ini menjadi pukulan besar bagi Ryo. Hideyuki adalah satu-satunya orang yang ia anggap sebagai keluarga. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Hideyuki meminta satu hal, agar Ryo melindungi Kaori dan menjadikannya partner dalam pekerjaan City Hunter. Ryo tidak pernah menolak amanah sahabatnya, sehingga sejak hari itu ia mengambil Kaori sebagai rekan. Kematian Hideyuki menjadi titik balik emosional bagi cerita. Kaori terpukul, tapi ia tidak ingin terus terpuruk. Untuk menghormati kakaknya, Kaori memutuskan bergabung sepenuhnya dengan City Hunter. Ia tidak punya kemampuan bertempuran seperti Ryo, tetapi ia mengatur pekerjaan, mengurus keuangan, menjaga kedisiplinan, dan yang paling terkenal, mengontrol kelakuan cabul Ryo dengan palu raksasa setiap kali ia kelewat batas. Disinilah karakter City Hunter mulai memiliki keseimbangan antara aksi, humor, dan drama. Hubungan Ryo dan Kaori berkembang secara perlahan. Mereka tidak pernah terang-terangan mengaku saling mencintai, tapi dalam setiap kasus, Ryo selalu menjaga Kaori lebih dari siapapun. Sementara Kaori selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan Ryo, walaupun sering terlihat marah. Ryo yang biasanya santai dan menggoda perempuan langsung berubah dingin, serius, dan tanpa kompromi ketika Kaori berada dalam bahaya. Ia sangat takut kehilangan Kaori, sebagaimana ia kehilangan Hideyuki. Dalam petualangan berikutnya, City Hunter mulai terlibat dalam berbagai kasus yang semakin berat, mafia narkoba internasional, jaringan pembunuh profesional, dan perusahaan besar yang memakai kekerasan untuk menguasai teknologi atau senjata. Banyak dari kasus itu datang melalui polisi, terutama Saeko Nogami, detektif cantik, cerdas, dan manipulatif. Saeko sering meminta bantuan Ryo untuk menangani misi yang terlalu berbahaya untuk kepolisian, dengan iming-iming hadiah atau kencan yang jarang ia tepati. Kaori selalu cemburu dan Ryo selalu berusaha memikat Saeko, tetapi semuanya pada akhirnya hanya permainan tarik ulur. Dalam beberapa kasus, Ryo bertemu mantan musuhnya, Umibozu atau Falcon, seorang pembunuh profesional bertubuh raksasa dan berkarakter dingin. Adu tembak antara Ryo dan Umibozu menjadi legenda karena keduanya memiliki kemampuan yang seimbang. Namun setelah pertarungan itu, mereka justru bersahabat, meskipun sering saling mengejek. Di balik tubuhnya yang kuat, Umibozu memiliki kelemahan yang kocak. Ia sangat takut kepada kucing. Umibozu kemudian membantu City Hunter dalam sejumlah misi berat.
terutama bila bahaya terlalu besar bagi Ryo yang melakukannya sendirian. Siapapun yang mengenal Ryo secara dekat memahami fakta yang tidak terlihat dari luar. Meskipun ia cabul dan selalu bertingkah seperti pria yang mengejar perempuan mana saja yang lewat, ia sebenarnya memiliki kode moral yang keras. Ia tidak pernah menerima kasus untuk kejahatan. Ia tidak pernah membiarkan klien menjadi pembunuh, dan ia hanya melepaskan pelaku jika ia yakin mereka punya kesempatan menebus kesalahan. Banyak klien yang awalnya hanya ingin balas dendam, dan Ryo meyakinkan mereka bahwa keadilan tidak harus berarti membunuh. Ia selalu mengusahakan cara agar orang yang terluka tetap memulihkan diri tanpa menjadi seperti penjahat yang melukai mereka. Sepanjang perkembangan ceritanya, City Hunter bertemu berbagai musuh kuat, mulai dari pembunuh bayaran yang jauh lebih canggih, teroris yang mencoba menculik tokoh penting, sindikat perdagangan gelap, hingga para pemilik perusahaan yang memakai kekerasan untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Setiap kasus semakin mengungkap reputasi Ryo sebagai legenda yang ditakuti oleh para penjahat, namun tetap dicari oleh korban yang tahu mereka bisa mempercayainya. Pada bagian akhir, ancaman yang terkait dengan sindikat narkoba yang dulu membunuh Hideyuki kembali muncul. Mereka ingin menghabisi Ryo dan Kaori, menganggap City Hunter masih menjadi penghalang bagi bisnis mereka. Ryo menyatukan informasi dari klien, polisi, dan Umibosu untuk mengetahui dalang terakhir jaringan tersebut. Pertarungan besar pun terjadi dan Ryo menumpas pemimpin organisasi itu dengan keahlian menembaknya yang legendaris. Ia memastikan bahwa sisa anggota sindikat benar-benar runtuh dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Kaori. Setelah konflik itu selesai, City Hunter tetap beroperasi di Shinjuku. Ryo dan Kaori kembali menjalankan hidup mereka seperti biasa, menerima klien baru, bertengkar soal kebiasaan cabul, terlibat misi berbahaya, dan saling menjaga satu sama lain. Tidak ada penutupan romantis yang besar, tetapi hubungan keduanya semakin jelas. Kaori adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Ryo, sementara Ryo adalah perlindungan dan tujuan hidup Kaori.